Oke teman-teman, menjawab pertanyaan ataupun tantangan dari fans Persib Pekalongan melakukan uji coba bertolak ke Demak ya, di Stadion Sultan Fatah ya, yang stadionnya baru dan cukup cantik lah saya kira stadion itu. Nah, itu menjawab pertanyaan ataupun apa ya, tantangan dari Persib Pekalongan fans. Itu manajemen ya, tim itu melakukan uji tanding lawatan ke Demak ya, dengan hasil yang cukup memuaskan juga. Kita tahu PSDB Demak di musim kemarin menempati peringkat keempat ya di Liga 3 Jateng di klasemen akhir ya, sementara Persib Pekalongan menjadi juara ya. Nah, ini salah satu pertandingan yang menurut saya cukup menarik juga, karena bisa dibilang PSDB Demak ini juga nggak bisa diremehin teman-teman ya. Ya walaupun ya ini menjadi pertandingan pertama setelah seleksi dari PSDB Demak dengan coachnya yang tak asing ya, Idrus Gunawan ya, itu salah satu pemain legendaris lah yang malang melintang di Liga 2 ya, terutama itu. Dulu saya pernah lihat waktu itu, waktu dia ikut di Persipur Purwodadi ya, waktu setelah Persipur itu lolos untuk promosi ke Liga 2 dan di divisi utama tepatnya, dan Idrus menjadi salah satu pilar dari Persipur Purwodadi dan menjadi salah satu pemain penting, dan sekarang menjadi coach dari PSDB Demak. Oke, jadi kita akan kulas ya pertandingan tadi sore itu ya. Pertama kita akan bacakan starting line up dulu dari Persib Pekalongan ya. Kalau dari PSDB Demak saya kurang tahu ya, karena dari PSDB Demak juga itu kan pemain masih baru ya, belum menemukan skuad utama juga ya. Nah, kita akan bacakan dulu dari Persib Pekalongan. Oke. Dari penjaga gawang, kita akan mulai dari penjaga gawang yaitu Rizky, kemudian ada Aan sebagai kapten, di belakang ada Saviola, ada Dimas, ada Raditya, ada Aziz, kemudian ada Hakam, ada Bowo, kemudian ada Andri, ada Elang, ada Sandi. Ini dua pemain yang sangat tajam ya di lini depan dari Persib Pekalongan. Kemudian di pengganti ada Wahyu, ada Salman, kemudian ada Frankus, ada Junaidi, ada Jola, ada Adi, ada Ziko, ada Al Ahmad, ada Seva, ada Afif, Andika, dan Mando. Oke. Ya, jalannya pertandingan, oke teman-teman. Jalannya pertandingan di babak pertama itu PSDB Demak itu sangat-sangat menguasai pertandingan kalau bisa dilihat ya. Ya, boleh teman-teman lihat di live streaming ataupun tayangan ulang live streaming tadi ya di YouTube channelnya PSDB Demak. Itu PSDB Demak menguasai pertandingan ya. Banyak sekali PSDB Demak ini membuat peluang, kreasi peluang lah di ke lini penyerangan dari PSDB Demak atau di lini pertahanan Persib Pekalongan, namun tidak ada satupun yang berbuah menjadi gol gitu kan. Ya bahkan terhitung hanya ada beberapa saja ya peluang yang berbahaya ya. Itu sebenarnya sempat 2 atau 3 kali PSDB Demak ini membahayakan gawang dari Persib Pekalongan jikalau penyelesaian akhir atau finishing touch dari para pemain depan PSDB Demak ini bisa diandalkan, mungkin hasil akan berkata lain ya. Ada kemelut ya 2 kali kalau nggak 3 kali di kotak penalti dari Persib Pekalongan, namun gagal dimanfaatkan, atau tendangan melenceng ya jauh itu di samping yang di atas gawang ya. Karena kita tahu kontrol lapangan juga menurut saya itu sulit ya, karena menyesuaikan apalagi dari Persib Pekalongan, karena biasa bermain di rumput yang alami, lalu dia bermain di rumput sintetis, perlu apa ya, penyesuaian lah beberapa menit ataupun di babak pertama. Bahkan Persib Pekalongan ini belum menemukan ritme permainan ya, belum tahu bola ini membentuk kemana gitu kan ya. Kemudian setelah babak pertama selesai, di babak kedua nampaknya pelatih dari Persib Pekalongan ini apa ya, mengganti strategi ya. Ya kita kan tahu tuh di babak pertama permainan dari PSDB Demak itu seperti itu ya. Ya bagus gitu kan. Dan mereka bisa membuat kreasi peluang dari lini tengah ke depan ya. Bahkan di kotak penalti mereka masih bisa kasih umpan ya. Nah, di babak kedua
Nah, permainan jauh berbeda nih. Dan dari awal permainan Persib Pekalongan udah mulai bermain tinggi ya, pressing yang tinggi gitu. Bahkan kita lihat satu gol kebobolan itu juga karena para pemain Persib Pekalongan kelewat bermain di area lawan ya, terlalu tinggi bermain ya. Ya itu bagus karena Persib Pekalongan mau menyerang, mau mendapatkan gol ya, walaupun ini hanya pertandingan uji coba gitu. Nah, namun kesalahan umpan dari pemain Persib Pekalongan mampu diintercept ya oleh para pemain belakang dari Demak ya, yang kemudian itu salah satu umpan kunci yang bisa dilayangkan ke sisi kiri dari penyerangan Demak. Kemudian dia one on one melawan back, hanya tersisa satu back di sana. Kemudian dia placing ke arah gawang kanan, di arah kanan gawang dari kiper Persib Pekalongan ya. Placing aja ke pojok gawang ke kanan ya, ke pojok kanan bawah dan masuk. Skor 1-0 untuk Demak ya. Nah, setelah skor atau setelah kebobolan, Persib Pekalongan nampaknya mereka ingin menunjukkan jati dirinya dia sebagai juara dari Liga 3 di edisi kemarin. Nah, setelah itu Pekalongan bermain lebih impresif, lebih tinggi lagi, dan akhirnya terjadilah satu gol itu yang nampaknya itu menurut saya blunder dari dua pemain dari Demak ya. Pertama, back atau libero dari Demak ini tidak bisa kasih umpan back pass yang bagus ya, umpan back pass yang halus ke kiper sehingga kiper susah untuk kontrol. Nah, setelah itu striker dari Pekalongan gampang saja untuk mencuri bola itu dan bam, gol. Masuk 1-1 untuk Pekalongan. Ya. Kemudian gol kedua dari Pekalongan itu dilahirkan dari kesalahan pemain Demak waktu menyerang, kemudian serangan balik itu umpan juga ya yang sangat cantik, itu mirip dengan gol dari Demak ya. Jadi dari sisi kiri terobosan ke arah sayap kiri dari Pekalongan, kemudian dribbling, satu capping, tipuan dan masuk. Gol untuk Pekalongan 2-1. Ya, dengan hasil ini saya kira Persib Pekalongan memang ya kita akui salah satu tim yang terbaik ya lah di Liga 3, karena mereka menurut saya nggak layak untuk di Liga 3. Kemarin juga uji coba melawan Gresik United mereka bisa tahan 3-3 walaupun di kandang, dan ini menjawab tantangan dari Pekalongan fans. Persib Pekalongan main di away ya, di tandang. Nah, dan hasilnya pun nggak mengecewakan ya, walaupun Pekalongan bermain di lapangan yang sintetis, dia harus menyesuaikan lagi dengan keadaan lapangan, tapi Pekalongan mampu beradaptasi dengan sangat baik ya. Dan untuk PSDB Demak saya kira ini pertandingan yang cukup baik juga ya. Kalau dilihat secara permainan menurut saya PSDB Demak jauh lebih unggul ya, terutama di babak pertama ya. Secara permainan 1-2 itu mereka bisa menyentuh kotak penalti dengan permainan seperti itu ya. Dan dengan pemain yang baru diseleksi ya, pemain pemain baru dari PSDB Demak, satu kali uji coba ini menjadi salah satu uji coba yang menurut saya sangat baik. Dan untuk kedepannya ini kan masih bisa dievaluasi ya para pemain ya, masih ada waktu ya, walaupun waktu itu nggak terlalu banyak seperti Pekalongan. Pekalongan menyiapkan tim itu kan sudah lama ya, bahkan dia nggak membubarkan tim yang kemarin. Nah itu karena Pekalongan memang targetnya dia mau lolos ke Liga 2, sementara PSDB Demak dengan skuad yang tadi itu saya kira layak ya untuk nanti di Liga 3 mampu bersaing lah saya kira ya. Tinggal nanti perlu polesan lah di bagian lini belakang lah, terutama di Demak ya. Sementara dari Pekalongan saya kira mereka sudah tampil cukup baik lah ya, dan nanti kita akan nantikan lagi uji coba yang akan dilaksanakan oleh Pekalongan ataupun Demak. Kita akan ikuti tim-tim Liga 3 ataupun Liga 2. Dan buat teman-teman
Boleh komentar di bawah bagaimana pertandingan tadi dan siapa bintang yang tadi apa ya, ibaratnya siapa pemain bintang tadi yang mampu mengubah keadaan dari Pekalongan ya. Boleh teman-teman komen di bawah dan apa alasannya, oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya.